Shalom saudara, haleluya, selamat datang ke siri pembelajaran apologetik. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kita dalam edisi yang ketujuh, perbincangan tentang ketuhanan Yesus. Yesus memiliki sifat-sifat ilahi yang membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dalam edisi-edisi yang sebelum ini, kita telah lihat bahwa Yesus adalah Maha Hadir, Maha Kuasa, dan Maha Tahu. Dalam edisi ini, kita akan lihat tiga lagi sifat keilahian Yesus. Yang pertamanya, Yesus menjawab doa. Dalam Yohanes 14 ayat 14, Yesus berkata begini, "Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Untuk membuktikan Yesus adalah Tuhan dari ayat ini, kita tanyalah soalan ini. Apakah sifat yang Yesus perlu ada supaya ia dapat mendengar semua doa dari semua orang setiap masa dan melakukannya? Ya, bermaksud Yesus tidak boleh tidur, ya, tidak boleh terlelap atau ambil rehat. Yesus harus mendengar doa dari semua orang, dari utara, selatan, timur, dan barat. Dan bukan saja dengar doa, tapi harus juga faham bahasa-bahasa doa mereka, yaitu bahasa Jepun, bahasa Korea, bahasa Perancis, bahasa Meksiko, bahasa Spanyol, bahasa Arab, dan sebagainya. Ya, dan bukan saja mendengar doa kita, tetapi juga harus melakukannya. Maka apakah sifat-sifat yang Yesus perlu ada supaya ia dapat menggenapi janji ini untuk melakukannya? Yesus haruslah Maha Tahu, Maha Kuasa, dan Maha Hadir. Haleluya. Inilah tiga sifat yang Yesus perlu ada untuk menggenapi janji ini. Maha Tahu, kerana Yesus mengetahui dan memahami setiap doa. Maha Kuasa, kerana Yesus berkata, "Aku akan melakukannya." Itulah kuasa mutlak yang menjawab doa. Maha Hadir pula kerana dapat mendengar dan menjawab doa dari semua orang, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Maka saudara, dengan memberikan janjinya bahwa Yesus akan menjawab doa, Yesus dapat membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Tanpa perlu Yesus berkata, "Akulah Tuhan, sembahlah aku." Sifat ilahi yang seterusnya, yang kedua, ialah Yesus adalah pencipta. Mencipta di sini bukan sekadar mencipta benda-benda biasa, tetapi mencipta seluruh alam semesta. Di dalam perjanjian lama, yang menciptakan seluruh alam semesta, langit dan bumi adalah Allah. Tetapi di dalam perjanjian baru, dikatakan bahawa segala sesuatu diciptakan oleh Yesus, melalui Yesus dan untuk Yesus. Dalam ayat ini, Yohanes 1 ayat 3 berkata, "Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan." Dalam Kolose 1:16 berkata, "Kerana di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia." Dalam Ibrani 1 ayat 2 berkata, "Oleh Dia Allah telah menjadikan
alam semesta. Ayat-ayat ini ditulis oleh 3 penulis yang berbeza. Dan mereka sangat percaya bahwa Yesus adalah pencipta segala sesuatu. Maka ini sangat membuktikan Yesus adalah Tuhan. Bukan manusia biasa. Karena manusia biasa tidak boleh menjadikan segala sesuatu. Tidak boleh mencipta alam semesta. Tetapi Yesus boleh. Haleluya. Sifat seterusnya yang ketiga ialah Yesus tidak berdosa. Ya, semua manusia pasti telah berbuat dosa. Ya, sejak manusia pertama yaitu Adam dan Hawa, semua nabi-nabi dan orang-orang ternama, orang-orang biasa, semuanya telah berdosa. Dalam Roma bab 3 ayat 23 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dalam Efesus bab 2 ayat 3 berkata, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Tapi dalam Alkitab mencatat bahwa Yesus tidak berdosa. Dalam Lukas 23 ayat 4 berkata, maka kata Pilatus kepada imam-imam dan orang banyak itu, saya tidak mendapat satu kesalahan pun pada orang ini untuk menghukum dia, yaitu Yesus. Lukas 23 ayat 47, ketika perwira pasukan melihat apa yang sudah terjadi, ia memuji Allah. Lalu ia berkata, sungguh dia tidak bersalah, yaitu Yesus. Lukas 23 ayat 41 berkata, hanya hukuman kita berdua memang setimpal dengan perbuatan kita, tetapi dia sama sekali tidak bersalah, yaitu Yesus. Ya saudara, perhatikan dalam ayat-ayat ini. Musuh-musuh Yesus dan penjahat-penjahat mengakui bahwa tidak ada kesalahan atau dosa dalam Yesus. Nah, seterusnya dalam 2 Korintus bab 5 ayat 21 berkata, Kristus tidak berdosa, tetapi Allah membuat dia menanggung dosa kita. Dalam Ibrani 4:15 berkata, ia sudah dicobai dalam segala hal, yaitu Yesus, sama seperti kita sendiri. Hanya ia tidak berbuat dosa. Yesus tidak berbuat dosa. Dalam 1 Yohanes 3:5 berkata, kalian tahu bahwa Kristus datang untuk menghapuskan dosa-dosa manusia dan bahwa tidak ada dosa dalam dirinya. Haleluya. Saudara, pernahkah Anda dengar seorang yang tak pernah berbuat dosa? Tidak kan? Begitu juga tak pernah Anda dengar ada yang bersaksi bahwa orang itu tidak berdosa. Kita semua telah berdosa dan kita semua harus meminta ampun dari Tuhan. Tetapi Yesus tidak berdosa. Saudara, kalau Yesus tak pernah berdosa, maka Yesus adalah sempurna. Kesempurnaan dan tidak berdosa adalah sifat-sifat yang hanya dimiliki oleh Tuhan. Dan kedua-dua sifat ini dimiliki oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Dan karena Yesus adalah sempurna dan tidak berdosa, Yesus dapat menjadi penyelamat dunia. Yesuslah satu-satunya penyelamat yang dapat selamatkan kita dari dosa. Karena Yesus adalah sempurna. Kita tidak dapat selamatkan diri. Walau dengan apa jua perbuatan kita. Bukan dengan agama. Bukan dengan perbuatan baik. Kenapa kita tidak dapat selamatkan diri sendiri? Kenapa? Karena kita tidak sempurna. Perbuatan baik kita tidak cukup untuk selamatkan kita. Tuhan tidak dapat menerima perbuatan baik kita.
Malah Alkitab mengatakan bahwa kita sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kita seperti kain kotor. Kain kotor. Dan kain kotor di sini adalah seperti tuala wanita. Hanya Yesus saja yang dapat menyucikan kita dari segala kekotoran dan kejahatan kita. Hanya Yesus yang sempurna dapat menyempurnakan kita. Dalam 1 Yohanes bab 1 ayat yang ke-7 bahagian kedua berkata, darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Amin. Dalam 1 Yohanes 1:9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Wahyu 7:14 berkata, mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Ayat-ayat ini menegaskan bahwa darah Yesus memiliki kuasa untuk menyucikan kita dari segala dosa, termasuk kekotoran yang disebut dalam Yesaya 64 ayat 6 tadi, dan menjadikan kita suci di hadapan Allah oleh darah Yesus. Ya saudara, hanya Yesus yang sempurna dapat menyempurnakan kita. Kita hanya perlu mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami puji, Bapa yang kami tinggikan dan agungkan. Terima kasih Bapa untuk pengajaran firman kebenaran-Mu. Bapa di surga, kami berdoa agar hati dan mata rohani kami semua terbuka sekali lagi untuk dapat melihat ketuhanan Yesus yang mulia, dan hidup kami akan berubah karena pengenalan akan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau penyelamat kami. Dengan darah-Mu, Engkau telah menebus kami dari dosa dan kejahatan kami. Engkau telah menyucikan kami, menyempurnakan kami, mengkuduskan kami, membenarkan kami, dan memerdekakan kami. Haleluya. Kami bukan lagi hamba dosa, tetapi kami adalah anak-anak Allah. Ya Bapa, jadikan kami anak-anak Allah yang taat dan setia, mentaati firman-Mu, dan melakukan kehendak-Mu. Haleluya. Terima kasih Allah Bapa. Segala puji dan hormat dan syukur kami naikkan kepada Yesus Kristus Tuhan kami yang termulia. Amin.